Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Amelia, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Garut. Di video kali ini, ayo kita bahas tentang seorang tokoh psikologi pendidikan yaitu Profesor Dr. Jali. Apakah teman-teman sudah mengenalnya? Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang sudah mengenalnya, ada juga yang belum. Jadi, siapa sih Prof. Jali itu? Yuk kita kenali. Nah, Prof. Jali adalah seorang guru besar di bidang psikologi pendidikan. Beliau sangat dikenal karena banyak menulis buku-buku tentang kepribadian, perkembangan peserta didik, dan psikologi pendidikan secara umum. Pemikirannya sangat berpengaruh, terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena beliau mampu menyampaikan konsep-konsep psikologi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh guru, dosen, mahasiswa, maupun praktisi pendidikan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta dan aktif dalam berbagai forum ilmiah. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan utama oleh para mahasiswa dan juga dosen pendidikan. Beliau dikenal sebagai pakar dalam teori psikologi kepribadian, evaluasi pendidikan, dan pengukuran psikologi. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah buku berjudul Psikologi Pendidikan. Selain itu, beliau juga banyak menulis buku-buku lainnya. Nah, buku-buku ini menjadi rujukan utama dalam perkuliahan di berbagai fakultas pendidikan dan psikologi di Indonesia. Kita ambil contoh dari salah satu karya terbaiknya, yaitu buku Psikologi Pendidikan. Buku ini juga kadang disebut sebagai buku psikologi perkembangan. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab. Isinya apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada konsep kepribadian dalam pendidikan. Buku ini membahas kepribadian sebagai aspek penting dalam pendidikan. Prof. Jali menjelaskan bahwa kepribadian merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Teori-teori kepribadian seperti psikoanalisis, trait, humanistik, dan behavioristik juga dibahas untuk memahami karakter peserta didik secara menyeluruh. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Buku ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara pertumbuhan yaitu perubahan fisik dan perkembangan yaitu perubahan psikologis. Prof. Jali membagi tahapan perkembangan anak mulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Setiap tahap memiliki karakteristik perkembangan kognitif, motorik, dan sosial yang harus dipahami oleh pendidik. Kemudian ada emosi, sosialisasi, dan pembentukan karakter. Pada bab ini menjelaskan bahwa pengelolaan emosi dan kemampuan bersosialisasi sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar anak memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang kuat. Pendidik juga harus menjadi teladan dalam membina sikap dan juga emosi pada anak. Kemudian, ada perkembangan kognitif dan teori belajar. Buku ini membahas teori kognitif seperti milik Piaget dan juga Vygotsky. Anak belajar melalui proses berpikir, memahami, dan menghubungkan informasi baru dengan yang lama. Peran pendidik adalah menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya ada teori behavioristik dalam belajar. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Prof. Jali menjelaskan tentang stimulus dan respon, penguatan atau reinforcement, serta hukuman atau punishment sebagai cara untuk membentuk perilaku belajar siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan ini untuk membiasakan anak berperilaku positif di kelas.
Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Buku ini juga menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, seperti motivasi, minat, sikap, kebiasaan belajar, dan juga konsep diri. Prof. Jali menekankan bahwa pendidik harus memahami setiap individu memiliki latar belakang dan karakteristik belajar yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang tepat. Nah, itu dia isinya teman-teman. Sudah terlihat ya, buku ini sangat bermanfaat karena memberikan landasan teori dan praktis terkait berbagai aspek perkembangan seperti kepribadian, kognisi, sosial, emosi, dan lain-lainnya. Kemudian, mengintegrasikan teori psikologi perkembangan dengan aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan dilengkapi juga dengan contoh tingkat perkembangan dan pengaruh lingkungan sehingga dapat langsung diaplikasikan di kelas. Sebagai penutup, Prof. Jali ini adalah sosok ilmuwan yang sangat berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Melalui buku-bukunya, kita sebagai calon pendidik dapat belajar memahami karakteristik dan kebutuhan siswa dengan pendekatan ilmiah dan manusiawi. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.